Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Aminuddin, NIM 203 30 70 80. Di sini saya akan membahas mengenai materi UAS dari mata kuliah Cloud Computing. Untuk yang pertama, pengertian dan contoh virtual machine. Menurut saya, virtual machine adalah terobosan baru yang mana jika sebelumnya kita melakukan apa saja dengan mesin fisik atau yang berbentuk fisik, saat ini dapat digantikan oleh virtual machine. Virtual machine sendiri juga tidak muncul tanpa sebab, karena dulunya virtual machine itu menyederhanakan dari yang sebelumnya. Jika ingin membuat atau melakukan beberapa pekerjaan harus menggunakan beberapa komputer fisik, tetapi dengan adanya virtual machine ini kita dapat terbantu akan kehadirannya karena kita cukup menggunakan satu komputer fisik dan dapat digunakan untuk beberapa pekerjaan yang membutuhkan beberapa OS dan sebagainya. Mungkin bisa dibilang dengan adanya virtual machine ini dapat mempermudah pekerjaan dan mengefisiensikan pekerjaan. Selain itu, contoh dari virtual machine itu ada banyak. Seperti contoh yang pertama ada Proxmox, lalu yang kedua ada VirtualBox, lalu yang ketiga ada VMware, dan yang keempat ada QEMU. Lalu kita lanjut pada soal yang kedua, pengertian dan istilah-istilah dalam Docker. Menurut saya sendiri, Docker itu seperti layanan software yang mana Docker menyediakan kemampuan untuk mengemas dan menjalankan sebuah aplikasi dalam sebuah lingkungan yang terisolasi. Yang mana konsep terisolasi ini dapat disebut dengan kontainer. Sehingga kontainer mempunyai ruang lingkup sendiri. Jadi tiap kontainernya itu tidak campur seperti itu. Lalu dengan adanya isolasi tersebut dan keamanan yang memadai memungkinkan Docker untuk menjalankan banyak kontainer dalam waktu yang bersamaan dalam satu host. Untuk istilah-istilah dalam Docker itu ada berbagai macam, kurang lebih ada 8. Yang pertama itu Docker Image, yaitu kumpulan file yang menunjang sebuah aplikasi. Lalu yang kedua ada Docker Container, yaitu wadah untuk mengemas dan menjalankan aplikasi, yaitu mencakup kode, runtime, system tools, dan pengaturan. Lalu yang ketiga ada Docker Client. Docker Client sendiri ialah tempat di mana pengguna dapat mengirimkan perintah seperti Docker Build, Docker Pull, dan Docker Run kepada Docker Daemon. Lalu yang keempat ada Docker Engine REST API, yaitu komponen yang digunakan untuk berinteraksi dengan Docker Daemon. Lalu yang kelima ada Docker Daemon sendiri. Docker Daemon ialah proses pengelolaan Docker Image, container, network, dan storage volume. Docker Daemon sendiri menerima request dari Docker API dan akan memprosesnya. Yang keenam ada Docker Host, yaitu komponen yang menyediakan lingkungan untuk menjalankan aplikasi. Docker Host sendiri bertanggung jawab menerima perintah yang diberikan oleh Docker Client. Lalu yang ketujuh ada Docker Registry. Docker Registry sendiri adalah wadah untuk menyimpan Docker Image, yang mana Docker Image akan memberi reaksi suatu perintah yang diberikan. Misalnya, saat diberi perintah Docker Push, Docker Image akan mendorong atau membagikannya ke registry Docker Hub. Lalu yang terakhir ada Docker Hub sendiri. Docker Hub sendiri ialah layanan yang disediakan untuk menemukan dan mencari berbagai Docker image yang tersedia. Lalu soal yang ketiga, perbedaan kontainer dengan virtual machine. Kontainer sendiri dengan virtual machine itu berbeda. Seperti kita lihat pada gambar berikut, jika kita menggunakan virtual machine bekerja pada level software atau hypervisor, sedangkan jika Docker bekerja pada sistem OS. Jadi dari dua lingkup levelnya aja juga udah berbeda. Yang satu pada level perangkat keras, yang satu pada level OS.
Lalu dilanjut. Nah, kurang lebih perbedaan virtual machine dengan container tuh lebih dapat diperinci seperti contoh. Jika virtual machine itu merepresentasi virtualisasi level perangkat keras seperti yang tadi sudah dibilang, kontainer itu lebih condong merepresentasi virtualisasi sistem pada level operasi, sistem operasi. Lalu yang kedua itu dari bobotnya. Dari bobot sendiri jika menggunakan VM itu terasa lebih berat ketimbang menggunakan kontainer. Lalu yang ketiga, penyediaan lambat. Jika menggunakan virtual machine, penyediaannya itu cenderung lambat, tapi jika menggunakan kontainer, penyediaannya cenderung menggunakan waktu nyata dan skalabilitas. Lalu yang keempat itu virtual machine, performanya terbatas, sedangkan kontainer menggunakan performa asli. Lalu yang kelima atau yang terakhir, virtual machine terisolasi penuh sehingga lebih aman. Tetapi jika kontainer hanya diisolasi level proses sehingga dapat dibilang kurang aman seperti itu. Lalu yang perintah keempat adalah menjelaskan maksud dari perintah Docker. Untuk menjelaskan maksud dari perintah Docker sendiri dapat kita praktekkan seperti contoh kita menggunakan Kali Linux di sini. Ini kita login Kali terlebih dahulu. Oke. Untuk soal yang pertama ialah melakukan command sudo usermod -ag docker $user. Fungsi perintah di atas itu untuk melakukan command pada Docker tanpa harus melalui sudo. Jika biasanya kita ingin melakukan command pada Docker harus melalui sudo lalu Docker apa gitu. Jika menggunakan perintah ini, nanti user yang kita tambahkan tidak usah menggunakan sudo seperti itu. Di sini kita coba sudo usermod -ag docker $user. Kita enter. Di sini kita masukkan password untuk user Kali. Sudah. Lalu untuk menyimpan dan mengaktifkan anggota grup yang tadi telah kita tambahkan yaitu user tadi, kita ketikkan su min $user. Nah, jadi setelah kita tambahkan tadi, kita perlu memasukkan passwordnya tadi juga. Lalu tahap terakhir itu mengonfirmasi apakah benar user tadi akan kita masukkan ke dalam grup tadi yang tidak usah menggunakan sudo. Di sini kita ketikkan kata groups. Nah, sudah, lalu kita enter. Lalu di sini sudah masuk Kali di sini karena usernya juga user Kali. Lalu untuk mengecek apakah kita bisa menggunakan kita bisa mengetik docker ps misal tanpa menggunakan sudo. Kita coba docker ps. Nah, di sini sudah langsung muncul kontainernya tanpa menggunakan ps. Tanpa menggunakan sudo maksud saya. Berarti untuk 4.1 selesai. Lalu untuk 4.2 di sini ialah Docker version, yang mana Docker version untuk menjelaskan versi Docker yang kita install maupun kita gunakan. Seperti contoh, yaitu Docker yang saya gunakan 20.10.14 plus dfsg1. Lalu untuk API versinya 1.41 dan sebagainya. Lalu untuk soal selanjutnya, Docker search php 7.2. Nah, di sini Docker search itu apa? Docker search sendiri untuk mencari image maupun file-file dalam repository Docker Hub. Jadi seperti contoh di sini saya akan mencari PHP 7.2 fpm alpin. Jadi di sini dia akan memberitahu kita di mana letak PHP 7.2 apakah ada dalam Docker Hub tersebut.
Kita enter. Nah, di sini sudah muncul. Yang mana ini merupakan salah satu atau yang mirip-mirip atau yang serupa dari 7.2 FPM Alpine. Jadi setelah itu jika kita lihat ternyata ada, kemudian kita download. Nah, untuk download sendiri pada soal selanjutnya ialah Docker Pull. Nah, Docker Pull sendiri yaitu mendownload seperti yang tadi kita sudah baca, kita search kalau ternyata modul ini ada, lalu kita download menggunakan Docker Pull PHP 7.2 min fpm min alpine. Kita enter. Ini masih menunggu, dia sedang mendownload dari Docker Pull tersebut. Nah, ini sudah. Lalu yang selanjutnya ialah kita cek apakah Docker tadi yang sudah kita download sudah masuk ke dalam directory image. Dalam cakupan image-nya tadi kita cek. Nah, di sini sudah masuk yang kita pull tadi, yaitu PHP dengan tagnya 7.2 min fpm min alpine, yang artinya berhasil kita download atau kita pull tadi. Lalu perintah yang terakhir adalah docker ps, yang mana Docker PS sendiri digunakan untuk mengecek portainer yang ada di dalam Docker milik kita. Seperti contoh yang sudah saya install di sini ada 2 portainer. Yang pertama itu portainer mince.2.9.3, lalu yang kedua itu Ubuntu. Jadi dalam portainer saya ada 2 itu tadi. Lalu untuk praktikum yang nomor 5 yaitu mengaktifkan nested virtualization. Nah, untuk mengaktifkan nested virtualization di sini kita berpindah pada Proxmox terlebih dahulu. Ini saya buka Proxmox-nya. Nah, sini kita buka, lalu yang ini kita tutup. Kemudian kita login menggunakan user yang telah kita buat sewaktu membuat atau meng-create Proxmox tersebut. Di sini saya menggunakan root, passwordnya kita masukkan. Nah, setelah berhasil login, setelah itu di sini saya akan mengetikkan perintah untuk mengaktifkan nested virtualization. Langkah pertama ialah memverifikasi bahwa prosesor yang kita miliki itu apa sih, Intel atau AMD. Di sini saya menggunakan AMD ya teman-teman. Jadi kita ketikkan cat/modul/kvm_AMD/parameters/nested. Kita enter. Nah, di sini telah berhasil kita verifikasi jika kita menggunakan AMD. Selanjutnya kita aktifkan nested virtualization dengan perintah echo option kvm AMD nested -1 T, kita tutup kurungnya, /etc mod probe .d/kvm min amd.conf. Kita enter. Sini sudah.
Jika sudah aktif tersebut, tandanya nested virtualization dapat kita gunakan. Oke. Lanjut ke praktikum selanjutnya ialah mereload kernel dari KVM tersebut. Untuk mereload atau bisa dibilang kayak merefresh seperti itu dari kernel dari KVM tadi, bisa kita ketikkan mode probe spasi -r spasi kvm underscore amd. Kita enter. Sini sudah. Lalu yang sintak keduanya tanpa -r. Kita enter. Nah, sudah. Jadi di sini kenapa sih harus perlu kita reload juga KVM-nya tadi itu? Karena kan setelah kita sintak tadi untuk memverifikasi dari apa namanya tadi itu? Memverifikasi dari yang prosesor tadi kita pakai itu pakai prosesor apa. Nah, di sini sehingga setelah kita install dan kita aktifkan tadi nestednya, perlu kita lakukan yang namanya reload kernel seperti itu. Lalu kita cek apakah kernel kita tadi sudah aktif. Bisa kita ketikkan sintak yang seperti tadi di atas. CAT SYS modul KVM AMD parameter nested. Nah, di sini sudah muncul, berarti sudah aktif seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ialah mengganti atau mengubah hostname dari Proxmox kita. Nah, di sini Proxmox yang saya gunakan itu Rifki ya teman-teman. Jadi untuk Rifki sendiri nanti saya ganti menjadi proxmox2.pnm.ac.id. Bisa kita lihat. Sini kita ketikkan hostname ctl set min hostname proxmox 2.pnm.ac.id. Seperti ini, lalu kemudian kita enter. Nah, di sini sudah. Lalu kita verifikasi perubahan tadi yang namanya tadi ini Proxmox 2. Yang tadi namanya Proxmox 2 PNM. Di sini kita verifikasi menggunakan perintah hostname ctl, kemudian kita enter. Nah, di sini juga sudah masuk. Sini sudah masuk dari hostname yang baru tadi proxmox2.pnm.ac.id seperti itu. Lalu untuk menguji coba atau kita login menggunakan nama yang baru tadi, bisa kita logout. Out, enter. Nah, di sini kita login. Nah, di sini setelah kita login muncul nama baru. Yang tadinya Rifki login, sekarang usernya menjadi Proxmox2. Kita coba login menggunakan username dan password yang sama. Apakah masih bisa? Oh, mungkin di sini. Nah, ini baru muncul. Oke. Nah, di sini sudah berhasil login, artinya penggantian hostname dari yang sebelumnya Rifki menjadi proxmox2.pnm.ac.id telah selesai. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebih atau kurangnya atau kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.